Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabazria akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7 yang berjudul materialitas. Nah, jadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aulia Dinda. Dan saya akan melanjutkan pemateri tentang D, keputusan mengenai materialitas. Dalam keadaan semacam itu, tingkat materialitas yang digunakan untuk mengevaluasi temuan-temuan audit bisa menjadi lebih tinggi daripada materialitas yang direncanakan dalam merencanakan suatu audit. Auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkat. Yang pertama, tingkat laporan keuangan karena pendapatan auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo rekening. Auditor melakukan verifikasi atas saldo-saldo rekening untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Dalam keadaan semacam itu, tingkat materialitas yang digunakan untuk mengevaluasi temuan-temuan audit bisa menjadi lebih tinggi daripada materialitas yang direncanakan dalam merencanakan suatu audit. Auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkat, yaitu 1. Tingkat laporan keuangan. Karena pendapat auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo rekening. Karena auditor melakukan verifikasi atas saldo-saldo rekening untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Materialitas laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah satu minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam konteks ini, salah satu diakibatkan oleh penerapan prinsip akuntansi secara keliru, tidak sesuai dengan fakta atau karena hilangnya informasi penting. Dalam merencanakan audit, auditor bisa menggunakan lebih dari satu tingkatan materialitas terhadap laporan keuangan, dan setiap jenis laporan keuangan bisa memiliki beberapa tingkat materialitas. Untuk laporan rugi laba, materialitas bisa dihubungkan dengan total pendapatan, laba kotor operasi, laba sebelum pajak, atau laba bersih. Untuk neraca, materialitas bisa didasarkan pada total aktiva lancar, modal kerja, atau ekuitas pemegang saham. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo rekening. Materialitas pada saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo rekening tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo rekening yang material. Saldo rekening yang material adalah besarnya saldo rekening yang tercatat dalam pembukuan. Sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Oleh karena itu, rekening dengan saldo yang lebih kecil dibandingkan dengan materialitas seringkali disebut sebagai tidak material mengenai risiko lebih saji. Namun, tidak ada batas jumlah kurang saji dalam suatu rekening dengan saldo tercatat yang sangat kecil sehingga harus didasari oleh auditor bahwa rekening yang kelihatannya bersaldo tidak material dapat berisi kurang saji yang melampaui materialitasnya. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo rekening, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarah auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individu. Namun, jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo rekening yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Cukup sekian dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.